Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Gelandang AC Milan Ismail Beneker mengungkapkan Zlatan Ibrahimovic senang memecut pemain muda Rossoneri alias memberikan dorongan untuk berbuat lebih baik. Beneker melihat sikap seniornya tersebut begitu membawa dampak positif bagi Milan yang mayoritas dihuni oleh generasi muda dengan rata-rata usia 24 tahun. Ini merupakan jumlah rata-rata usia termuda suatu tim di 5 liga top Eropa. Meski Ibrahimovic mengisi skuad Rossoneri sebagai pemain tertua berusia 39 tahun. Tampil di usia senja, Ibrahimovic tak hanya membawa dampak sebagai mesin gol Milan, tetapi juga untuk mendorong timnya dari dalam. Pengalaman dan mentalitas pemain asal Swedia itu berharga untuk membuat Milan lebih kuat. Teruntuk pemain muda, dipaparkan Beneker bahwa Ibrahimovic sangat jarang menahan diri untuk mendorong bocah-bocah di Milan agar menunjukkan yang terbaik. Ibrahimovic jarang menahan diri saat dia harus menekan rekan-rekan setimnya yang lebih muda di Milan, kata Beneker dikutip dari Football Italia. Meskipun terkadang kami melihatnya berteriak di lapangan, itu lebih baik daripada jika dia tidak mengatakan apa-apa. Artinya, saat itu dia tidak peduli dengan apa yang kami lakukan sekarang. Dia memberi kami banyak hal dengan semua pengalaman yang dimiliki. Dia mencoba membawa kami ke level tertinggi, ungkap pemain berusia 23 tahun itu. Dia memberi kami banyak nasihat. Ibrahimovic telah menjadi pembawa standar generasi baru talenta muda, katanya. AC Milan dikabarkan tengah mempertimbangkan membuka negosiasi dengan Chelsea untuk mempermainkan status Fikayo Tomori dengan harga yang lebih rendah dari kesepakatan. Tomori bergabung dengan Rossoneri dari The Blues dengan status pinjaman selama 6 bulan dan pilihan pembelian. Ia pun langsung mendapatkan kepercayaan untuk beraksi di lapangan setelah Simon Kjaer mengalami cedera. Pemain asal Inggris tersebut masuk sebagai pemain pengganti melawan Inter di Coppa Italia untuk laga debutnya dan mencatat penampilan perdana sebagai starter dengan seragam Milan dalam kemenangan 2-1 atas Bologna beberapa waktu lalu. Ia juga membantu tim barunya mempertahankan clean sheet saat meraih kemenangan 4-0 atas Crotone akhir pekan kemarin. Performa produk jebolan Akademi Cobham tersebut agak mengejutkan banyak pihak, mengingat ia langsung bisa unjuk gigi dengan menunjukkan kemampuan fisik dan atletis yang luar biasa. Sebagai imbasnya, menurut kabar terkini dari Milan News, Rossoneri telah menyusun rencana untuk menebus bek 23 tahun tersebut dan memastikannya tetap bertahan di klub setelah Juni nanti. Tak hanya itu, pemberitaan tersebut juga menyebutkan bahwa Paolo Maldini dan Ricky Massara tengah mempertimbangkan meminta diskon dari Chelsea dan mengurangi pilihan pembelian sang pemain yang mereka sepakati Januari lalu di angka 28 juta euro atau 448 miliar. Belum jelas apakah raksasa Liga Inggris tersebut akan mengabulkan permohonan Milan atau tidak, mengingat belakangan ini muncul isu bahwa mereka tak keberatan memulangkan Tomori musim panas nanti. AC Milan tengah mengejar tanda tangan kontrak baru bagi kapten tim mereka, yaitu Alessio Romagnoli, meski kontraknya baru berakhir pada musim panas 2022. Alessio Romagnoli bergabung dengan AC Milan pada Juli 2015 setelah dibeli dari AS Roma senilai 25 juta euro. 4 musim berada di AC Milan, Alessio Romagnoli telah menorehkan 213 penampilan di berbagai ajang. Konsistensinya bersama AC Milan dan kepulangan Leonardo Bonucci ke Juventus pada musim panas 2018 membuat Alessio Romagnoli resmi mengemban jabatan kapten. Meski sempat dihantam cedera pada awal musim, Romagnoli selalu menjadi pilihan utama di jantung pertahanan Rossoneri pada musim 2020-2021. Hal itu dibuktikan dengan 16 penampilan yang dibuat bek berpaspor Italia tersebut bersama Milan di Liga Italia. Jika ditotal, Romagnoli sudah diterjunkan sebanyak 22 kali oleh Stefano Pioli di semua lintas kompetisi. Keberadaannya menjadi salah satu faktor keperkasaan Milan di Serie A musim ini dengan bercokol di puncak klasemen sementara. Manajemen klub pun berupaya untuk memperpanjang kontrak Romagnoli
Romagnoli meski masih berlaku hingga Juni 2022. Dikutip dari La Gazzetta dello Sport, Rossoneri mengharapkan untuk memperbarui kontrak Romagnoli sesuai persyaratan saat ini. Artinya, Milan siap memperbarui kerjasama dengan bek berusia 26 tahun tersebut tanpa ada peningkatan gaji. Perlu diketahui bahwa bayaran yang diterima Romagnoli di San Siro saat ini adalah sebesar 3,5 juta euro per musim. Negosiasi akan berlangsung cepat jika Romagnoli akan puas dengan angka yang sama dengan kontrak saat ini yang berakhir pada Juni 2022. Jika sang kapten menginginkan kenaikan gaji, pihak klub dikabarkan akan melakukan pembicaraan empat mata untuk menemukan solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Namun, Milan meski sabar jika melakukan negosiasi mengingat agen Romagnoli adalah agen super kenamaan yaitu Mino Raiola. Kedatangan Thomas Tuchel membawa perubahan bagi nasib sejumlah pemain Chelsea. Hakim Ziyech salah satunya. Sejauh ini, dia belum menjadi pilihan utama sang manajer baru The Blues. Hakim Ziyech datang ke Chelsea pada awal musim 2020-2021. Dia datangkan dari Ajax dengan harga 40 juta euro. Pada era Frank Lampard, Hakim Ziyech memainkan peran yang amat penting. Dia menjadi andal Frank Lampard di posisi winger kanan pada formasi 4-2-3-1. Jika tidak sedang cedera, Ziyech hampir pasti bermain. Nasib Hakim Ziyech tidak cukup bagus pada era Thomas Tuchel. Dia tidak lagi menjadi pilihan utama di starting 11, apalagi Tuchel datang dengan rencana yang sama sekali berbeda dengan Lampard. Tuchel memakai formasi 3-4-2-1 di Chelsea. Peran dua pemain di belakang penyerang yang bisa ditempati Hakim Ziyech diberikan pada pemain lain. Tuchel lebih senang memakai Callum Hudson-Odoi. Hudson-Odoi bermain sangat baik untuk Chelsea. Pemain akademi Chelsea itu pun terus mendapat pujian dari Tuchel. Dia hampir pasti dimainkan pada laga-laga penting. Sementara, Hakim Ziyech harus lebih bersabar dengan berada di bangku cadangan. Hakim Ziyech belum pernah bermain secara penuh dari 5 laga yang dimainkan Chelsea bersama Tuchel. Calcio Mercato menyebutkan kondisi tidak ideal Hakim Ziyech di Chelsea mendapatkan sorotan dari beberapa klub Serie A, di antara lain klub tersebut yakni AC Milan. AC Milan punya hubungan baik dengan Chelsea. Mereka baru saja meminjamkan Fikayo Tomori pada Januari 2021 lalu. Milan kini tertarik pada jasa Hakim Ziyech untuk memperkuat posisi winger kanan pada musim depan. Bermodalkan hal tersebut, maka jalan Rossoneri untuk menggait Ziyech pun akan semakin mudah. Kepergian Zinedine Zidane dari Real Madrid diperkirakan akan membawa angin segar bagi upaya AC Milan untuk mempertahankan Brahim Diaz musim panas mendatang. Rossoneri diketahui tengah berupaya membuka negosiasi dengan Los Blancos untuk membahas peluang mempertahankan Brahim Diaz setelah masa pinjamannya di klub berakhir pada musim panas nanti. Outlet asal Spanyol Don Balon lantas memberikan informasi terbaru mengenai situasi gelandang 21 tahun tersebut dengan membenarkan bahwa Milan memang akan memulai dialog dengan Real Madrid agar sang pemain bisa tetap membela mereka musim depan. Zidane sendiri ingin membawa kembali pemain U21 Spanyol tersebut ke Santiago Bernabeu pada musim panas nanti. Namun fakta bahwa kemungkinan besar ia akan meninggalkan klub pada penghujung musim ini seperti memberikan angin segar bagi raksasa Serie A. Rossoneri sejatinya memiliki dua pilihan untuk mempertahankan mantan starlet Manchester City itu. Pertama adalah pembelian langsung dengan Los Blancos dengan mematok bandrol sebesar 20 juta euro atau 320 miliar terhadap sang pemain. Sementara itu pilihan kedua adalah pembaharuan masa pinjaman untuk musim 2021 yang bisa menjadi pilihan yang lebih praktis bagi kubu La Liga lantaran dengan cara tersebut mereka bisa memiliki kendali atas masa depan bintang muda kelahiran Malaga tersebut. Karena itulah dalam waktu dekat ini negosiasi pertama kemungkinan akan dilakukan untuk mengevaluasi masa depan Brahim. Milan sendiri cukup optimis lantaran mereka juga didukung hubungan baik antara Paolo Maldini dengan manajemen Madrid. Klub Liga Italia AC Milan dikabarkan tengah memantau situasi striker milik Stade Reims Boyou Laïdia. Nama Boyou Laïdia menjadi satu di antara nama striker yang ingin didatangkan oleh AC Milan pada bursa transfer musim panas mendatang. Satu di antara kelebihan dia yang membuat Rossoneri kepencut ialah sang striker merupakan pemain versatil.
Pengertian versatile sendiri merupakan kemampuan seseorang pemain yang dapat beroperasi di banyak posisi. Striker 24 tahun itu diketahui mampu mengubah 3 posisi di lini serang. Berdasarkan data Transfermarkt, posisi utama dia ialah striker tunggal. Namun jika kemampuannya dibutuhkan di pos lain, pemain 24 tahun itu bisa mengemban tugas sama baiknya di kedua posisi winger permainan sebuah tim. Bukan menjadi rahasia lagi jika AC Milan terus berbenah untuk mengarungi kompetisi di masa mendatang. Sederet amunisi muda maupun pemain pengalaman coba ditangani ke publik San Siro. Satu di antara sektor yang dinilai perlu mendapatkan asupan amunisi baru ialah sektor penyerangan. Sejauh ini AC Milan memiliki sederet striker mumpuni, sebut saja Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Rafael Leao hingga Daniel Maldini. Namun, tidak bisa dipungkiri nama pertama memiliki peluang untuk tak lagi berbaju perang AC Milan di musim mendatang. Dengan Ibrahimovic yang akan berusia 40 tahun di musim ini, praktis AC Milan perlu mencari alternatif soal kemungkinan sang striker tak lagi menambah masa bakti di San Siro. Satu di antara opsi yang membuat AC Milan kepincut ialah Boulaye Dia.